Balik lagi sama aku Ambare. Jadi kali ini aku mau bikin video yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Jadi hari ini tentang Corona. Kita semua udah tahu saat ini dunia itu sedang mengalami duka. Seluruh dunia bahkan termasuk Indonesia tentang Corona ini. Dan saat ini tanggal 6 Mei 2020 di Indonesia sendiri itu yang positif Corona itu yang aku tahu, yang aku lihat dari Instagram itu 12.071 dan yang sembuh itu 2.197, kemudian yang meninggal itu ada 872. Wow, angka yang lumayan gede ya. Dan setiap negara itu punya cara tersendiri untuk mengatasi virus ini, ya termasuk Indonesia. Tapi pasti karena setiap negara itu punya cara tersendiri, jadi ada beberapa negara yang mengatasi masalah virus corona ini dengan baik. Setahu aku salah satunya itu sih negara tetangga kita ya, yaitu negara Malaysia. Dan kali ini aku ada kesempatan untuk mewawancarai salah satu teman aku yang dari Malaysia, dan aku mau tanya bagaimana cara Malaysia menghadapi virus corona ini, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya. Oke, jadi aku mau mulai telepon teman aku ya. This is my friend from Malaysia. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam. Boleh aku ganggu waktunya bentar nggak? Oh, boleh. Boleh. Oke, jadi aku kali ini mau bikin video. Kamu benar kamu rakyat Malaysia? Ya. Oke. Jadi oke, perkenalkan diri kamu dulu nih. Aku lagi bikin video nih. Ayo. Oke, firstly nama aku Fitri. Oke. So, aku tinggal dekat Malaysia. Ya. And then just eat. Yalah, so, Oke. ada apa-apa nak tanya? Ya. Aku mau tanya tentang coronavirus, oke? Oke. Oke. Jadi aku mau tanya nih tentang coronavirus di Malaysia. Di Malaysia itu sekarang detik ini, kamu tahu nggak berapa jumlah orang yang positif virus corona, kemudian berapa yang udah meninggal dan berapa orang yang udah sembuh? Oke. Oke, so sekarang ni total rakyat Malaysia yang kena COVID-19 ni 6,428. So, total dia, itu total di semua Malaysia. 6,428. 428, oke. Terus yang sembuhnya itu berapa dari sekian? Itu yang termasuk dengan kes baru lah. Kes baru yang sekarang ni 45. Oke. 45 orang. Yang sembuh? So yang sembuh sekarang ni 135 orang. Okey, total yang sembuh 4,702 orang. 4.702 orang. Wow. Ya. Lalu yang meninggal ada berapa? Yang sembuh lah. Ya, yang meninggal? Yang aktif lagi, yang meninggal kematian baru ni 4 orang. So jumlah dia total dia semua 107 orang. Wow, dikit ya termasuknya ya. 107 ya? Iya. Wow, dikit loh. 107 jumlah kematian. Ya sih. Ya. Wow, keren ya, jauh ya dengan Indonesia ya yang kita tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, yang aku tahu ya, yang dari berita-berita itu bahwa di Malaysia itu sekarang diberlakukan sistem lockdown ya. Ya. Ya, dan itu mulai dari kapan tuh? Pertanggal kapan? Okey, mula first down government bagi perintah lockdown secara kecil lah, tak secara rapi. Yaitu per kapan? Dalam 18 hari bulan 3. 18 bulan Maret ya? Ya.
Oke. Oke, dan pertanyaan aku nih, lockdown di sana itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya apa bener-bener semua bandara itu ditutup untuk umum, terus nggak ada aktivitas pulang kampung, nggak ada aktivitas keluar rumah, dan maksudnya ya kayak gimana sistem lockdown di sana? Okey, sistem lockdown kat sini dia ada peringkat. Dia ada peringkat satu. Peringkat satu tu contoh dia macam fasa. Oke. Fasa tu macam merebaknya corona tu kan. Heeh. Okey, first kali start 18 hari bulan tu, Ya. kerajaan umumkan semua kedai-kedai yang jual barang-barang apa semua kena tutup lah. Termasuk barang grocery, barang keperluan sehari-hari kayak bahan makanan gitu juga. Ah, itu ada lah. So ada dia punya term dia lah, ada dia punya syarat-syarat dia lah. Oh. Kena jaga kita punya social distance kan. Oke. Tapi maksudnya untuk bandara, seluruh bandara yang keluar masuk negara Malaysia ini juga ditutup atau kayak gimana? Ditutup. Oh, bener-bener lockdown ya? Cukup sebab start 18 hari bulan itu hari kita orang Malaysia punya government terus ambil cepat lah, tindak balasan cepat lah. Oh, wow, keren sih. Maksudnya gini, oke, ketika lockdown itu benar-benar diberlakukan, terus apa larangan-larangan yang negara Malaysia itu keluarkan, misalnya larangan keluar rumah, larangan untuk berinteraksi, kan pasti ada. Oke, apa? Dan sanksi apa yang diterima kalau ada masyarakat yang melanggar? Okey, first time sekali kerajaan bagi kelonggaran dari pukul 7 pagi, 8 pagi 8 pagi sampai pukul 8 malam. 8 pagi sampai pukul 8 malam itu boleh keluar rumah. Boleh keluar rumah tapi tak boleh lebih dengan 10 km. Oh, maksudnya nggak boleh lebih dari 10 km? So, dekat situ Malaysia ada undang-undang Malaysia yang tahun 19 berapa tak ingat. So, kat situ ada akta lah. Ada akta yang boleh jatuhkan hukum lah. Akta? Akta itu apa? Akta kelahiran? Ya, akta tu macam kalau kau buat satu kesalahan yang menyalahi undang-undang, dia ada satu kadun kesisaan. Apa sih ya? Kalau surat kerja, ya oke, I know. Oke, terus? Okey, so mana yang contoh ada kilang-kilang, contoh ada kedai-kedai yang Masih buka. makanan ke apa ke, ada orang boleh buka tapi dia sampai pukul 8 saja lah. Oh, oke. Jadi pokoknya di atas jam 8 sampai jam 8 pagi itu semua harus bener-bener Tapi macam ditutup. mana pun okey lah, polis Malaysia okey lah, bagus lah, dijaga kan. Memang betul-betul dia putuskan rantaian COVID ni lah. Oke. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang melanggar gitu, kira-kira ada sanksinya itu kayak gimana? Macam mana? Contoh? Kalau ada masyarakat nih yang lebih dari jam 8 malam itu keluar gitu, kira-kira dapat sanksi apa gitu, dan apa di penjara atau dapat denda atau kayak gimana? Ya. Denda lah, kalau tak mampu bayar denda, penjara lah 6 bulan. 6 bulan ataupun 9 bulan lah. Oh. Dan Denda Malaysia RM1,000 kalau langgar lockdown. 1.000 So kalau sana tak tahu lah berapa, dalam 4 juta, 5 juta. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang melanggar itu dapat sanksi berupa didenda RM1.000 atau dipenjara, kan? Ya. Nah, kalau kayak gitu terus, kalau misalkan aku nggak mampu bayar nih selama sebanyak RM1.000, lalu dipenjaranya itu di mana? Ada tempat penjara untuk COVID lah. Kita tak campur adukkan dengan penjara yang bantuan-bantuan yang
Yes. So diorang ni COVID ni kerajaan dah bagi satu macam tempat yang khas untuk langgar undang-undang PKP. Oh, jadi ada penjara khusus untuk yang masalah COVID ini ya? Ya. Wow, keren juga sih. Wow. Sebelum ni pun mana yang kena tangkap langgar PKP apa semua tu, diorang tak sekali dengan panduan yang real punya penjara lah. So dia kena asingkan lah. Ya, oke, benar-benar. Ya. Kan sekarang nih lagi di lockdown nih di Malaysia. Terus gimana pasokan makan untuk masyarakatnya sendiri gitu? Dengan sistem lockdown ini pasti kan masyarakat bakal kekurangan makan atau lain sebagainya. Nah, gimana kebijakan pemerintah? Okay. So dekat Malaysia ni, dari start PKP tu hari, PKP? macam mana macam PKP tu Oh, kalau di Indonesia kayak PSBB kali ya? PSBB. dia macam kawalan pergerakan lah. Perintah kawalan pergerakan. Oke. Okay. Ya, gimana untuk pasokan makannya? Apa tu? Oh, okay. Macam dekat Malaysia ni, kita orang dah start daripada 18 tu hari. First lockdown tu hari. So, macam mana nak cakap? Mana-mana aktivis tu macam Ya, aktivis ya. volunteer. Heeh. Siapa yang ada lebih rezeki ke, dia akan buat satu macam mana kebajikan lah. Setiap negeri dia ada satu dia punya NGO dia orang. Memang kerajaan ada bagi bantuan. So dengan bantuan tu sampai bila je, tak banyak mana pun bantuan tu. Tapi syukur alhamdulillah lah. Cuma yang best dia jadi COVID ni satu je lah. Nampak kat Malaysia ni satu je lah. Apa? Masing-masing tak pentingkan diri dia. Saling mengeratkan tangan ya istilahnya. Iya. Masing-masing faham keadaan masing-masing. Oke. Sekarang nih pertanyaan selanjutnya yang aku mau tanya. Jadi banyak dari pekerja orang Malaysia nih yang diberhentikan gitu ya. Maksudnya banyak perusahaan yang tutup, jadi banyak pekerja yang dirumahkan. Termasuk kakak juga dirumahkan kan? Okay. Iya, dirumahkan nggak? Ya. Nah, terus gimana nih kira-kira pemerintah itu bisa menjaga kestabilan hidup masyarakatnya, apalagi yang misalkan udah berkeluarga, udah punya anak, terus mereka nggak bekerja kan, otomatis gimana nih finansial masyarakatnya gitu? Apa kelonggaran dari dari pemerintah, misalkan gratis apa, free apa kayak gitu? Apa contohnya yang masyarakat dapat dari pemerintah? Okey, dia macam ni. Apa? Dia bukan semua sektor akan diberhentikan kerja. Dia ikut pada company. Kalau company tu tak mampu nak bayar gaji pekerja, Ya. cuti tanpa gaji tu, sebab tu dia buat cuti tanpa gaji. Oke. Bila dia buat cuti tanpa gaji tu, so kerajaan main peranan lah. So government Malaysia main peranan lah. Dia bagilah bantuan. Oh, jadi ada beberapa perusahaan yang libur tapi meliburkan karyawan tapi mereka tetap memberikan gaji ya? Ya, setengah macam tu, setengah ada macam tu. Kalau macam kerajaan, gaji dia tak potong. So kerajaan gaji memang semua ada. So mana yang swasta ni, kerja swasta ni, so kena survival sikit lah. Kalau orang bujang, kalau single, dia akan bagi dalam 2 juta lebih. Rupiah? 2 juta
ya 2.500.000 macam tu. Itu untuk yang bujang. Lepas tu kategori suri rumah lain. Apa? Kategori ibu tunggal lain. Oh, dapat dari pemerintah. Kategori dia tau. So paling rendah yang dapat ni, yang dapat bantuan, kerajaan bagi bantuan. Paling rendah orang bujang ni. Bujang. 2.500.000 itu paling rendah. Are you sure? Paling rendah 2.500.000. 2.500.000 lah. Wow, itu termasuknya wow. Kalau dekat sini anggaran 800. 800 apa? Ringgit. 800 ringgit. Wow. Itu 2.500.000 tuh. Wow, gede loh, itu gede loh termasuknya. Okey lah kan. So lepas tu kerajaan ada buat satu plan untuk untuk negara tak ada jatuh sangat kan ekonomi kan. Tapi kalau untuk listrik, maksudnya tagihan listrik nggak ada gratis. Macam mana? Tagihan listrik, tau nggak tagihan listrik? Apa tu? Listrik, lampu, televisi itu kan kita bayar. Tagihan listrik apa sih? Oh ada. Nah itu gratis satu. Dia ada kurangkan. Lepas tu kalau kita ada macam hutang bank, dia akan lanjutkan ke 6 bulan hadapan orang tak? Oh, jadi kayak hutang dengan bank 10 tahun. Contoh kita hutang dengan bank 10 tahun. So dia akan lonjakkan kepada 6 bulan je lah. di Indonesia sih ada, tapi setahu aku itu cuma yang penderita corona doang gitu. Jadi kayak orang-orang biasa gitu kayak enggak, tapi aku nggak tahu ya update terbarunya karena aku nggak begitu update sih soal kayak gitu. Wow, kalau di Malaysia itu untuk all people, maksudnya untuk semua rakyatnya. Oke, sekarang last question ya. Nih, pertanyaan terakhir itu, kamu kan ada di sana, ada di Malaysia, kamu merasakan sendiri dampak corona ini. Nah, secara penglihatan kamu itu gimana masyarakat sendiri, masyarakat Malaysia itu menghadapi virus corona ini? Maksudnya kesadaran masyarakatnya itu sejauh apa gitu? Maksudnya apa yang masyarakat lakukan untuk melawan virus corona ini? Bekerjasama, masing-masing bekerjasama, masing-masing faham tugas masing-masing. So bagus lah. Corona ni dia datang bukan just menyedarkan kita kan, cuma dia boleh rapat lagi kita lah, antara satu sama lain tu. Bagus lah, bagus. Macam mana nak cakap? Ya maksudnya kesadaran masyarakatnya tuh gimana? Mula-mula lockdown tu, ya confirm lah orang jadi macam terkejut kan. So beli barang pun panik kan, sebab dia tengah lockdown selama 2 minggu. So kat situ dah jadi macam gaya Malaysia macam mana nak cakap kan, macam ni lah, orang kata takut lah kan. Takut macam sumber makanan semua tak cukup, apa semua kan. Ya pasti. Takut apa yang kita dah pernah nampak dekat contoh Itali dengan China tu. Ya. So Malaysia yang bagus tu, Malaysia dia orang betul-betul kerja keras lah. Semua kerajaan punya kaki tangan semua bagus lah. Polis, ATM, lepas tu kesihatan Malaysia kan, memang bagus lah. So masing-masing rakyat pun ya masing-masing ambil tahu hal masing-masing. Bukan masing-masing macam ni, masing-masing. Contoh aku jaga kau jaga aku. Oke. Dekat sini still ada jarak pergaulan. So sekarang ni pun dah okey sikit, dah nampak macam dah okey sikit. So Roblox pun dah kurang sekarang. Cuma takut dia punya
meledosnya dia punya virus yang ketiga keempat ya. Satu lah. Walaupun kes kurang, COVID-19 tak ada. Faham tak? Ya. So sekarang ni masing-masing kena ambil tanggungjawab masing-masing lah. Masing-masing kena jaga. So aku jaga kau, kau jaga aku, macam tu lah. So nak bercakap pun kena jaga jarak. Macam tu lah. Okay. Tak boleh macam dulu lah. Sebab benda ni baru lagi. Oke. Pak Fitri, banget buat infonya ya. Maaf banget kalau udah ngeganggu juga. Dan semoga masalah ini cepat berakhir, dan semoga kamu dan keluarga di sana semuanya bakal baik-baik aja. Dan ya pokoknya corona berharap semua langsung bisa hilang, hempas lah dari muka bumi ini, dan bumi akan menjadi baik-baik saja seperti semua. Thank you. Untuk Indonesia, untuk kau, family kau, kawan-kawan, rakan lama, apa semua, seluruh warga Indonesia lah. Kalau boleh, ambil tindak balas yang cepat lah. Sebab benda ni terlalu bahaya lah. Ya. Kalau boleh kali ni je, just kali ni je kan, kalau kerajaan dah cakap lockdown tu, so kurung lah diri. Macam mana pun terpaksa kena juga kurung diri. Jangan terlalu ikut emosi sendiri lah. Jangan sebab kita orang sakit pula. Okay, take care for you. Okay. Thank you. Okay. Assalamualaikum. Thank you. Goodbye. Okay, wassalam. Jadi aku tadi udah selesai tanya banyak sama temen aku, dan di sini aku bisa mengambil kesimpulan bahwa di Malaysia itu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah itu sangat erat ya, dan kepatuhan masyarakat atau ketaatan masyarakat itu juga bagus. Kesadaran masyarakat tentang bahaya corona ini itu sangat bagus gitu. Jadi kita sebagai warga Indonesia pasti banyak yang kayak nyalahin pemerintah atau maksudnya anggap pemerintah tuh ya sebelah mata dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah aja. Asal kita mau bekerja sama dengan pemerintah, pasti semuanya itu akan baik-baik aja. Dan beberapa poin yang bisa aku ambil adalah di Malaysia itu memberlakukan sistem lockdown ini dari 18 Maret 2020, dan pada saat itu terjadi itu benar-benar sistem ketat. Mereka itu banyak perusahaan yang ditutup ya, kecuali kayak pabrik-pabrik makanan itu mereka masih dibuka karena emang untuk pasokan makanan masyarakat Malaysia juga ya. Dan juga di sana itu ada peraturan bahwa setiap orang itu keluar rumah itu paling maksimal itu 10 km. Jadi kalau lebih dari 10 km dari alamat, kalau mungkin di Indonesia tuh kayak KTP atau surat domisili gitu dimana kita tinggal, kalau lebih dari 10 km itu bakal ditangkap, akan dikenain denda sebanyak 1 juta kalau nggak salah, atau kalau nggak mampu bayar itu bakal dipenjara selama 8 bulan atau 6 atau 9 bulan gitu. Dan baiknya lagi di sana itu penjara karena kasus corona dengan penjara yang lain itu berbeda gitu, jadi nggak disamakan gitu. Mereka menyediakan penjara baru, ya bagus ya. Dan mereka juga memberikan uang kepada masyarakatnya sebagai pengganti kalau misalkan masyarakatnya ini nggak bekerja lagi atau nggak mendapatkan gaji, mereka itu mendapatkan uang gitu dari pemerintah. Dan juga ada peringanan tagihan listrik itu dikurang atau entah gratis, aku nggak tahu. Dan itu untuk semua kalangan, baik rakyat miskin ataupun yang ke atas, rakyat atas ya gitu. Dan juga di sana itu untuk yang memiliki pinjaman-pinjaman kayak kredit motor, rumah, atau pinjaman bank, segala macam jenis pinjaman itu selama masa corona ini mereka diberhentikan dulu. Maksudnya selama 6 bulan itu
ditiadakan pembayaran gitu setelah corona ini selesai ataupun semua udah kembali semula, ya diperkirakan selama 6 bulan itu maka baru pembayaran itu akan dimulai gitu. Jadi iya keren. Jadi aku bikin video kali ini bukan bermaksud untuk meng-compare ya, maksudnya nggak membanding-bandingkan Malaysia dengan Indonesia atau gimana. Ini adalah maksudnya bentuk supaya meningkatkan kesadaran kita gitu, dan juga supaya ya mungkin kalau ada pemerintah yang lihat video ini supaya bisa ditiru cara-caranya gitu. Bukan maksud aku untuk menjelek-jelekan gimana pemerintah Indonesia ya, tapi hanya untuk memberikan gambaran gitu ya betapa negara tetangga kita aja ya itu bisa ngelakuin hal yang bagus. Dan setahu aku mereka itu sembuhnya itu udah banyak loh, udah 4 ribuan gitu ya. Itu bagus sih karena kesadarannya juga. Tapi aku juga nggak bisa menyalahkan Indonesia juga ya, karena Indonesia itu luas, jadi untuk melakukan sistem lockdown yang bener-bener itu itu susah. Dan juga sekarang kejahatan di mana-mana ya, jadi kita semua panik, risau, semuanya itu bercampur jadi satu gitu. Jadi sekarang ya tinggal gimana kita berserah ya, karena walaupun PSBB saat ini tuh sedang dilaksanakan, tapi aku sebagai orang yang Jabodetabek lah ya, maksudnya masih ramai dan masih banyak orang yang bahkan main lah segala macem. Yang terbaru kemarin juga ada anak sekolah yang ya merayakan kelulusan, pokoknya ya sedikit disayangkan sih ya. Jadi sekarang mah gimana tinggal kita sadaran diri kita harus kita tingkatkan. Jangan pergi-pergi kalau emang nggak perlu, jangan banyak berinteraksi dengan orang, sering cuci tangan, sering perbanyak minum air putih, dan jaga kesehatan. Itu sih yang terutama. Oke, jadi segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. So see you next video.